Cerita ini disadur dan diadaptasi dari kisah horor pengasuh hantu, dengan perubahan alur, latar, dan tokoh. Seluruh kejadian dalam cerita ini merupakan fiksi. Tidak semua warisan membawa kebahagiaan. Sebagian justru datang bersama sesuatu yang seharusnya tidak pernah ikut diwariskan. Kisah ini bermula dari sebuah keluarga kecil pasangan suami istri yang baru saja pindah ke rumah lama peninggalan keluarga mereka. Rumah itu terletak di pinggir kota, jauh dari keramaian. Bangunannya besar, kokoh, tapi terasa terlalu sunyi. Dindingnya tebal, jendelanya tinggi, dan lantainya selalu dingin, bahkan saat matahari sedang terik. Rumah itu diwariskan oleh seorang kerabat jauh yang telah meninggal puluhan tahun lalu. Tak banyak yang diketahui tentang kerabat tersebut, selain satu hal aneh yang tertulis dalam surat warisan. Bukan tentang uang, bukan tentang tanah, melainkan tentang pengasuh lama yang akan membantu menjaga anak-anak keluarga ini. Awalnya, kalimat itu dianggap hanya kiasan. Mungkin maksudnya asisten rumah tangga yang dulu pernah bekerja di sana, atau sekadar pesan simbolis dari orang tua yang sudah wafat. Namun, sejak hari pertama mereka menempati rumah itu, ada perasaan aneh yang tak bisa dijelaskan. Pasangan ini memiliki seorang anak kecil usia sekitar 3 tahun, masih sering terbangun di malam hari. Biasanya rewel, menangis tanpa sebab. Tapi di rumah itu, anak mereka justru menjadi sangat tenang. Malam pertama, sang ibu terbangun karena keheningan yang tidak biasa. Tak ada tangisan, tak ada suara langkah kecil, hanya suara jam dinding yang berdetak pelan. Saat ia mengintip kamar anaknya, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti bernapas sejenak. Anaknya tertidur pulas, sementara selimutnya terlipat rapi, dan rambutnya seolah baru saja disisir. Padahal, ia yakin belum melakukannya. Ia berpikir mungkin suaminya yang melakukannya. Namun suaminya pun mengaku tidak masuk ke kamar itu sama sekali. Kejadian itu terus berulang. Setiap malam, anak mereka tidur dengan rapi. Mainan yang sebelumnya berserakan, tersusun di sudut ruangan. Botol susu kosong sudah dibersihkan, seolah ada seseorang yang menjaga rumah itu saat mereka terlelap. Beberapa hari kemudian, sang ibu mulai memperhatikan sesuatu yang lebih aneh. Setiap kali anaknya menangis di siang hari, ia sering terdiam mendadak, lalu menatap ke arah sudut ruangan. Tatapan kosong, tapi tidak ketakutan. Bahkan anak itu kadang tersenyum kecil, seolah sedang melihat seseorang yang dikenalnya dengan baik. Ketika ditanya, anak itu hanya menjawab dengan suara polos, "Tante yang jaga aku." "Tante siapa?" tanya sang ibu, mencoba tersenyum. Anak itu berpikir sejenak, lalu berkata, "Yang tinggal di rumah ini dari dulu." Kalimat itu membuat dada sang ibu terasa dingin. Malam berikutnya, mereka memutuskan untuk berjaga. Lampu kamar anak dibiarkan menyala redup. Pintu tidak ditutup rapat. Sekitar pukul 2 dini hari, udara di rumah itu berubah terasa berat. Jam dinding berhenti berdetak. Dan dari arah lorong, terdengar suara langkah, perlahan, teratur, seperti langkah seseorang yang sudah hafal setiap sudut rumah. Pintu kamar anak terbuka perlahan, namun yang masuk bukan manusia. Sosok itu berdiri diam di dekat tempat tidur. Tinggi, kurus, mengenakan pakaian lama seperti pengasuh zaman dahulu. Wajahnya pucat, matanya kosong, namun gerakannya lembut, penuh kehati-hatian. Ia membetulkan selimut anak itu, mengusap kepalanya pelan. Anehnya, anak itu tidak takut. Ia justru tersenyum dalam tidurnya. Sang ibu menutup mulutnya sendiri agar tidak berteriak. Tubuhnya gemetar, kakinya terasa lumpuh. Sosok itu kemudian menoleh ke arah pintu, ke arah mereka, dan untuk pertama kalinya, mereka menyadari satu hal yang mengerikan. Pengasuh itu menyadari kehadiran mereka, namun ia tidak marah. Tidak menyerang, ia hanya menatap lama, lalu tersenyum tipis, seolah ingin berkata, "Tenang saja, aku hanya melakukan tugasku." Dan sejak malam itu, mereka mulai menyadari sesuatu yang mengerikan. Warisan ini bukan hanya rumah, melainkan ikatan lama antara keluarga mereka dan sesuatu yang tidak pernah benar-benar pergi. Sejak malam itu, rumah tersebut tak lagi terasa sama. Bukan karena suara, bukan karena penampakan yang terus-menerus. Justru karena ketenangan yang terlalu sempurna. Anak mereka menjadi semakin patuh. Tidur tepat waktu, makan tanpa rewel, tak pernah menangis di malam hari.
Sebagai orang tua, itu seharusnya menjadi kabar baik. Namun ada satu hal yang perlahan membuat mereka gelisah. Anak itu terlalu jarang mencari mereka. Setiap kali terbangun, ia tidak memanggil ibu atau ayahnya. Ia hanya duduk di tempat tidur, menatap sudut kamar, lalu tersenyum kecil seolah sedang diajak bicara. Suatu sore, sang ibu akhirnya memberanikan diri bertanya lebih jauh. "Apa yang tante itu lakukan saat mama dan papa tidur?" Anak itu menjawab dengan suara datar. Tanpa ragu, dia bilang, "Aku harus nurut. Kalau nurut, aku dijagain." "Dijagain dari apa?" Anak itu terdiam lama, tatapannya kosong, seolah sedang mengingat sesuatu yang tidak seharusnya ia ketahui. Lalu ia menjawab pelan, "Dari yang lain, yang pengen ambil aku." Sejak saat itu, ketakutan mulai tumbuh pelan tapi pasti. Pasangan itu mulai menelusuri isi rumah. Mereka membuka lemari lama yang tak pernah tersentuh, menggeser peti kayu di loteng, membaca dokumen dan catatan tua yang terselip di balik dinding palsu. Dan di sanalah mereka menemukan buku catatan kulit tua, dengan tulisan tangan yang sudah pudar dimakan usia. Buku itu milik pemilik rumah pertama. Isinya bukan tentang keuangan, bukan tentang keluarga, melainkan tentang seorang pengasuh. Seorang wanita yang dipekerjakan puluhan tahun lalu, saat rumah itu masih dihuni keluarga besar dengan banyak anak kecil. Ia dikenal sangat setia, tak pernah meninggalkan rumah, tak pernah pulang kampung. Bahkan saat sakit, ia tetap menggendong anak-anak majikannya. Namun di halaman-halaman terakhir, tulisannya berubah tidak teratur. Disebutkan bahwa pengasuh itu meninggal di rumah tersebut, bukan karena usia, melainkan karena ditinggalkan sendirian bersama anak-anak saat kebakaran kecil terjadi di dapur. Api berhasil dipadamkan, anak-anak selamat, tapi pengasuh itu tidak. Yang lebih mengerikan, di catatan terakhir tertulis kalimat ini, "Ia meninggal sambil memeluk bayi paling bungsu. Tangannya tak pernah terlepas, bahkan setelah napasnya berhenti." Sejak hari itu, keluarga tersebut mencatat kejadian aneh. Setiap bayi yang tinggal di rumah itu selalu tumbuh sehat, selalu selamat dari kecelakaan. Namun ada satu aturan yang tidak pernah dilanggar. Anak itu tidak boleh dibawa pergi terlalu lama. Keluarga yang mencoba pindah selalu kembali, entah karena sakit, entah karena kecelakaan, entah karena alasan yang tidak bisa dijelaskan. Dan di halaman terakhir buku itu, tertulis peringatan dengan tinta lebih gelap, "Ia bukan roh jahat, ia hanya pengasuh. Tapi jika ikatannya diputus, ia akan mengambil kembali apa yang ia jaga." Malam itu, pasangan tersebut bertengkar untuk pertama kalinya sejak pindah. Sang ayah ingin segera pergi, meninggalkan rumah itu, meninggalkan semua warisan ini. Namun sang ibu ragu, karena setiap kali ia melihat anaknya tertawa, ia tahu itu bukan tawa yang dipaksakan. Ada yang benar-benar menjaganya. Tepat tengah malam, pengasuh itu kembali muncul. Namun kali ini, ia tidak masuk ke kamar anak. Ia berdiri di lorong, menatap langsung ke arah kamar orang tua itu. Wajahnya tidak lagi tersenyum. Dan untuk pertama kalinya, ia berbicara. Suaranya pelan, berat, seperti datang dari dalam dinding rumah itu sendiri. "Kalian boleh tinggal, atau pergi, tapi anak itu tetap di sini." Udara mendadak dingin, lampu berkedip, dan dari kejauhan, terdengar suara tangisan bayi padahal anak mereka sedang tidur pulas. Di momen itu, mereka menyadari satu hal, pengasuh ini bukan sekadar penjaga, ia adalah penentu. Dan setiap keputusan yang mereka ambil, akan menuntut harga yang sangat mahal. Setelah malam itu, tidak ada lagi yang bisa berpura-pura bahwa semua ini hanya kebetulan. Kalimat yang diucapkan pengasuh itu terus terngiang di kepala mereka. "Kalian boleh tinggal, atau pergi, tapi anak itu tetap di sini." Sejak saat itu, sang ibu mulai berubah. Ia menjadi lebih sering terbangun di tengah malam, berjalan pelan ke kamar anaknya, dan berdiri lama di ambang pintu. Bukan untuk memastikan anaknya bernapas, melainkan untuk memastikan pengasuh itu tidak sedang berdiri di sana. Namun anehnya, setiap kali sang ibu merasa takut, anak itu justru terlihat semakin tenang. Ia jarang menangis, tidurnya semakin nyenyak, dan setiap kali terbangun, ia selalu berkata hal yang sama. Tantenya bilang mama capek, mama harus tidur. Kalimat itu terdengar manis, tapi dari mulut anak kecil, ia terdengar salah. Sang ayah, yang sejak awal ingin pergi,
akhirnya mengambil keputusan diam-diam. Ia menghubungi seorang temannya di kota lain, menyiapkan tempat tinggal sementara, dan suatu siang, tanpa sepengetahuan istrinya, ia mencoba membawa anak mereka keluar rumah. Baru beberapa langkah melewati pagar halaman, angin berhenti. Sawah yang biasanya bergoyang tertiup angin, mendadak diam. Tidak ada suara burung, tidak ada serangga. Anak itu mendadak menangis, bukan tangisan biasa. Tangisannya melengking, seolah bukan berasal dari tenggorokannya sendiri. Dan di saat yang sama, sang ayah merasakan sesuatu yang dingin menyentuh pergelangan tangannya. Ia menoleh. Pengasuh itu berdiri tepat di belakangnya. Jarak mereka begitu dekat, hingga ia bisa mencium bau hangus samar dari pakaian wanita tua itu. Bukan marah yang terpancar dari wajahnya, bukan juga ancaman, melainkan kesedihan yang dalam. Dengan suara nyaris berbisik, ia berkata, "Aku sudah bilang." Tangan sang ayah melemah, tubuhnya gemetar, dan tanpa sadar, ia melepaskan anak itu. Begitu kaki anak itu menyentuh tanah halaman rumah, angin kembali bertiup, sawah kembali hidup. Tangisan berhenti seketika, pengasuh itu menghilang. Sejak hari itu, rumah tersebut seolah memiliki aturan baru. Setiap kali mereka berbicara tentang pindah, lampu akan berkedip. Setiap kali mereka mengemas barang, anak itu akan demam tinggi, namun selalu sembuh begitu mereka membatalkannya. Dan yang paling mengganggu, anak itu mulai menyebut pengasuh itu dengan satu kata yang membuat darah orang tuanya dingin. Ibu. Awalnya mereka mengira itu hanya salah ucap. Namun anak itu menjelaskan dengan polos. Dia bilang aku anaknya sekarang, karena dia yang jagain aku. Suatu malam hujan deras turun. Petir menyambar berkali-kali, dan listrik padam. Dalam gelap, mereka mendengar langkah kaki di lorong. Bukan langkah ringan seperti sebelumnya. Langkah itu berat, lambat, penuh tekanan. Pintu kamar orang tua terbuka sendiri. Pengasuh itu berdiri di ambang pintu, kali ini membawa sesuatu. Sebuah kain tua, kain gendongan bayi. Dengan suara yang lebih jelas dari sebelumnya, ia berkata, "Aku tidak pernah meninggalkan mereka. Sekarang, jangan tinggalkan aku." Di saat itulah mereka sadar, pengasuh ini bukan terikat pada rumah, bukan pada warisan. Ia terikat pada anak-anak. Dan selama masih ada anak kecil di rumah itu, ia akan selalu kembali. Sang ibu menangis dalam diam, bukan karena takut, melainkan karena ia mulai merasakan sesuatu yang mengerikan, rasa bersalah. Bersalah karena ingin merebut kembali anaknya, dari seseorang atau sesuatu yang telah menjaganya tanpa tidur, tanpa pergi, tanpa hidup. Malam itu, pengasuh itu mendekat ke tempat tidur anak mereka. Ia membenarkan selimutnya, menyentuh keningnya, lalu menoleh ke arah orang tua itu, dan berkata dengan nada yang tenang, "Terlalu tenang, kalian punya pilihan terakhir." Lampu kembali menyala, hujan berhenti mendadak. Namun pilihan itu belum diucapkan, dan mereka tahu, apapun pilihannya, tidak akan ada yang benar-benar menang. Pilihan terakhir itu akhirnya diucapkan, bukan dengan kata-kata, melainkan dengan perbuatan. Keesokan paginya, sang ibu terbangun lebih awal dari biasanya. Langit masih kelabu, kabut tipis menyelimuti sawah di sekitar rumah. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka pindah, rumah itu terasa sunyi tanpa tekanan. Anak mereka masih tidur pulas, wajahnya damai. Sang ibu duduk di tepi ranjang, mengusap rambut anaknya pelan. Di sudut kamar, pengasuh itu berdiri, tidak mendekat, tidak berbicara, hanya menunggu. Sang ayah muncul di ambang pintu, wajahnya pucat, matanya sembab karena semalaman tidak tidur. Mereka saling berpandangan, tak ada lagi pertengkaran, tak ada lagi perdebatan. Mereka sudah sepakat dengan keputusan yang paling menyakitkan. Pagi itu, mereka tidak membawa koper, tidak membawa barang. Mereka hanya membawa surat-surat rumah, dan satu benda kecil milik anak mereka, sebuah boneka kain yang selalu ia peluk saat tidur. Sebelum keluar, sang ibu berlutut di depan pengasuh itu. Suaranya bergetar, namun jelas, "Kami tidak akan membawanya pergi. Tapi kami juga tidak bisa tinggal." Pengasuh itu tidak menjawab. Ia hanya menatap anak itu lama, sangat lama. Lalu ia berkata pelan, "Aku akan menjaganya, seperti yang selalu kulakukan." Air mata sang ibu jatuh. Namun anehnya, ia tidak merasakan amarah. Hanya kehampaan. Mereka pergi dari rumah itu hari itu juga. Tidak ada angin kencang, tidak ada kejadian aneh. Rumah itu tetap berdiri tenang di tengah sawah,
seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Bulan-bulan berlalu, pasangan itu tinggal di kota lain, tanpa anak, tanpa suara tawa. Setiap malam, sang ibu masih terbangun pukul 2 pagi. Jam yang sama ketika pengasuh itu pertama kali muncul. Dan setiap kali ia terbangun, ia selalu merasa, seolah ada seseorang yang sedang menjaga sesuatu dengan penuh cinta, namun bukan miliknya lagi. Beberapa tahun kemudian, seorang warga desa baru membeli rumah tua itu. Ia heran karena rumah itu sangat terawat, padahal kosong. Tak ada debu tebal, tak ada sarang hewan. Dan yang paling aneh, di salah satu kamar, selalu ada mainan anak-anak yang tersusun rapi. Suatu malam, tetangga mendengar suara bayi tertawa dari rumah itu. Saat mereka mengintip, mereka melihat seorang wanita tua menggendong seorang anak kecil di teras. Wanita itu menimang pelan, menyanyikan lagu Nina Bobo dengan suara serak. Saat disapa, wanita itu hanya tersenyum dan berkata, "Tenang saja, aku hanya pengasuh." Keesokan paginya, anak kecil itu tidak pernah terlihat lagi. Dan rumah itu kembali sunyi. Namun bagi mereka yang tahu ceritanya, rumah itu tidak pernah kosong. Karena selama masih ada anak-anak yang membutuhkan perlindungan, selama masih ada jiwa yang ditinggalkan, pengasuh itu akan selalu ada, menunggu, menjaga, dan tidak pernah pulang. Jika kalian masih mendengar langkah kaki saat rumah terasa kosong, mungkin ada cerita yang belum selesai. Dan jika kalian ingin mendengar kisah-kisah horor lain yang jarang diceritakan, jangan lupa subscribe, tekan like, dan bagikan cerita ini. Sebelum malam kembali menyapamu.